Eropa memang sejauh ini selalu menjadi kiblat bagi model bis di Indonesia. Terlebih model body bis dari pabrikan Mercedes-Benz yakni Trafego dan Turismo yang tidak pernah absen menjadi inspirasi bagi karoseri lokal. Khusus untuk model Trafego saja, sepertinya semua karoseri di Indonesia sudah pernah mengadopsi desainnya mulai dari karoseri Adiputro pada produk Jetbus generasi pertama, lalu karoseri Tentrem pada produk Jupiter, karoseri Laksana pada produk Panorama, hingga karoseri Morodadi Prima serta Nusantara Gemilang pun sudah pernah membuat bodi model seperti ini. Tapi khusus kali ini kami ingin membahas bodi model Trafego milik karoseri Nusantara Gemilang yang terbilang cukup terbatas populasinya karena kian kemari memandangnya bodi ini ternyata terlihat semakin menarik saja tampilannya. Jadi untuk detail tampilan lengkapnya dari bodi satu ini, mari kita bahas di video kali ini. Nusantara Gemilang sendiri merupakan karoseri hasil kerjasama antara PO Nusantara Kudus dengan karoseri Gemilang Coach asal Malaysia yang resmi didirikan dan terdaftar di Indonesia sekitar tahun 2011 lalu. Workshopnya sendiri bertempat di garasi pusat milik PO Nusantara yang ada di daerah Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dan karoseri ini memiliki spesialisasi di pembuatan bodi bis yang berbahan aluminium. Apalagi dulu di saat awal kemunculannya di Indonesia masih belum tenar bis menggunakan bodi berbahan aluminium. Karena kebanyakan masih menggunakan material besi baja biasa dan produk bodi bis pertama yang dirilis oleh karoseri Nusantara Gemilang adalah bodi bernama Skybus ini. Dan prototipe pertamanya ini langsung berdiri di atas sasis Scania tipe K124IB milik PO Nusantara sendiri. Secara sekilas tampilannya mirip seperti Mercedes-Benz Trafego dengan nuansa khas Eropa. Karena bodinya yang jangkuk dan minimalis, namun saat itu pasar bis di Indonesia juga sedang tren model bodi bis serupa yang diramaikan oleh Jetbus series garapan karoseri Adiputro. Alhasil, model bodi Skybus ini terasa tidak terlalu mengagetkan pasar saat pertama kali muncul karena modelnya yang sudah cukup umum di jalanan. Namun tentu tetap ada beberapa PO yang tertarik menggunakan bodi satu ini. Karena selain PO Nusantara itu sendiri, ada juga PO Pahala Kencana yang lumayan banyak memesan bodi tersebut. Berbeda dengan model Trafego dari karoseri lain yang lebih aerodinamis dan menarik karena lampu-lampunya yang disesuaikan dengan selera pasar di Indonesia, produk Trafego milik karoseri Nusantara Gemilang ini sendiri malah terlihat stylenya sangat Eropa sekali yang kelihatan boxy dan kaku. Sehingga banyak yang menjuluki bodi ini dengan sebutan kotak sabun. Model lampu-lampu yang digunakan oleh bodi Skybus ini juga terlihat sama dengan bis Mercedes-Benz Trafego aslinya. Baik itu lampu depan maupun lampu belakang lengkap dengan hiasan cakar kromnya ini. Sekarang kita bahas saja tampilan dari setiap sisi bodinya. Mulai dari bodi di bagian depannya ini yang menggunakan lampu bis Trafego yang bentuknya simple minimalis khas bis Eropa. Namun di dalamnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Di antara lampu utamanya juga ada detail hiasan lekukan yang epik dan pas untuk dipasangkan logo sasis di bagian tengahnya. Lalu model bumper depan beserta fog lampnya juga dibuat mirip seperti bis Mercedes-Benz Trafego, hanya saja bodi Skybus diberikan lampu kota tambahan di bagian tengahnya yang modelnya sama seperti lampu tengah milik bodi Jetbus generasi pertama. Bodi Skybus ini juga memiliki kaca depan yang sangat lebar dan tinggi, apalagi bentuk pilar A-nya juga terbilang cukup tegak. Hal ini yang membuat tampilannya kelihatan sangat boxy hingga sering dijuluki sebagai kotak sabun. Dan sayangnya model spion yang digunakan kebanyakan masih konvensional, belum menggunakan yang model tanduk.
Sementara untuk tampilan bodi sampingnya tentu sama seperti bis Trafego yang selama ini kita kenal, dengan ciri khas selendang berbentuk bumerangnya ini. Namun jika selendang milik Trafego aslinya maupun dari karoseri lain di Indonesia, bentuknya dibuat lebih miring dan kelihatan aerodinamis, maka versi milik Skybus kelihatan sedikit lebih tegak dan garisnya tidak menyambung ke bentuk kaca di pintu depannya. Sementara menurut kami yang janggal pada bodi Skybus ini hanya ada di bagian selendangnya ini saja. Karena karoseri Nusantara memilih memaksimalkan ukuran pintu kaca pintu depan. Alhasil bentuk selendangnya jadi tidak bisa menyambung dengan garis kaca pintu depannya ini. Selain itu, kaca kecil tambahan di atas selendangnya juga hanya permainan saja dan tidak dibuat tembus ke dalam kabin. Tapi yang unik, bodi Trafego dari karoseri Nusantara gemilang ini ada di model fender rodanya yang kelihatan tebal dan bentuknya agak mengotak. Serta di bagian garis bagasinya ada detail lekukan bodi yang memanjang dari atas roda depan ke atas roda belakangnya. Dan karena bodi ini menggunakan bahan aluminium, jadinya ada garis yang sangat kelihatan di tengah lampu bodinya ini. Sementara untuk tampilan bodi belakangnya sendiri seperti ini ya. Detailnya cukup simpel dan minimalis dengan 3 lubang kisi-kisi udara terpasang di atas kap mesinnya ini. Detail menarik di belakang sini ini hanya ada di lampu belakangnya yang ada aksen cakarnya dan modelnya sama seperti bis Trafego aslinya. Aksen cakar ini peranannya sebagai reflektor yang bisa memantulkan cahaya ketika terkena sorotan lampu dari pengendara lain. Sementara untuk lampunya kelihatan masih menggunakan bohlam halogen biasa baik untuk lampu rem, lampu sen maupun lampu mundurnya. Dan uniknya di atas dari kaca belakangnya masih diberikan lampu kecil tambahan berwarna merah dan kuning seperti ini. Tampilan dari interior kabinnya juga masih tetap simpel, namun modelnya masih tetap enak untuk dipandang. Bentuk dashboardnya sama seperti produk karoseri Nusantara gemilang lainnya yang modelnya cukup epik dan elegan ini. Bentuknya memiliki 2 level ketinggian antara konsol tengah dengan panel instrumen klasternya. Serta sebagian hiasan ada beberapa bagian yang diberikan aksen motif kayu. Sementara untuk tampilan ducting dan plafon kabinnya sendiri seperti ini. Kelihatan simpel dan minimalis tanpa ada hiasan yang aneh-aneh. Yang unik ada di bentuk ductingnya yang dibuat miring sehingga louvre AC jadi mudah diraih oleh setiap penumpangnya. Hanya saja pada bagasi kabinnya jadi memiliki ukuran yang kelihatan lebih kecil dan sempit dibanding bis lainnya. Dan untuk pencahayaan utama kabinnya ada di ujung dari bagasi kabinnya ini unik juga. Lampunya malah terpasang di sini. Jadi seperti itulah tampilan dari bodi Skybus alias Trafego ala karoseri Nusantara gemilang yang sejauh ini masih digunakan oleh PO Nusantara dan juga Pahala Kencana. Dan siapa nih di antara kalian yang sudah pernah mencoba bis yang satu ini? Kalau ada, coba ceritakan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan adios.